Berita Sumsel 24 jam hari ini. Banyak cara dilakukan Kodim Lahat dalam mencapai target herd immunity di tengah pandemi COVID-19. Kali ini vaksinasi digelar di pos jaga Pasar Lematang Lahat. Untuk meningkatkan capaian vaksinasi Kabupaten Lahat, Kodim 0405 Lahat melakukan vaksinasi by walk. Dandim 0405 Lahat, Letkol Kavaleri Sawab Al-Amin mengatakan vaksinasi by walk bertujuan untuk memberitahukan kepada pedagang bahwa ada titik vaksinasi di pos jaga pasar Lematang Lahat. Dalam kegiatan ini, anggota TNI bersama Satpol PP berkeliling pasar mengumumkan lokasi vaksinasi telah dibuka di pasar, sehingga para pedagang tidak perlu pergi jauh meninggalkan barang dagangannya. Dengan kegiatan ini diharapkan seluruh pedagang bisa mendapat vaksinasi dengan mudah. Salah satu upaya dari Kodim 0405 Lahat dalam rangka percepatan pencapaian vaksin menuju 70% di akhir tahun, salah satunya adalah vaksin by walk. Jadi kita akan sasar daerah-daerah keramaian, salah satu contohnya adalah Pasar Lematang ini. Kita siapkan vaksin sebanyak-banyaknya, masyarakat yang belum vaksin ataupun yang vaksin kedua kita siapkan untuk suntikan vaksin. Sementara itu, Desi Aprelita, pedagang pasar Lematang, mengaku sangat terbantu karena vaksinasi di pasar memudahkan mereka mendapat suntik vaksin dan kembali lagi berjualan. Vaksinasi by walk juga dinilai sangat efektif dalam memberikan pelayanan vaksinasi bagi pedagang di pasar. Kami sebagai pedagang dengan adanya vaksinasi yang pasar Lematang ini terbantu, Kak. Karena kami sebagai pedagang harus mengawasi dagangan kami. Kalau kami harus ke rumah sakit, jadi dagangan kami tertinggal. Jadi kalau adanya vaksinasi Lematang, kami kesulitan mengawasi dagangan kami. Reporter dan juru kamera Bernard Albar, palpres.com. Pemirsa, kegiatan razia di diskotik dalam sebuah wisma di wilayah Kecamatan Lubuk Linggau Utara 1 mengungkap satu fakta miris. Petugas menciduk oknum siswi SMP sedang berpesta di dalam diskotik Ahad dini hari kemarin. Anggota polisi menggelar razia di diskotik yang ada di Kecamatan Lubuk Linggau Utara Ahad dini kemarin. Hasilnya, anggota menemukan puluhan remaja yang sedang berpesta dalam satu ruangan. Setelah diperiksa urin, diketahui 8 perempuan positif narkoba dan salah satu diantaranya diduga berstatus siswi SMP. Kapolsek Lubuk Linggau Utara AKP Sudarsono mengatakan, perempuan tersebut masih berusia 14 tahun yang ngekos di Lubuk Linggau. Sementara orang tuanya tinggal terpisah di Palembang dan Lahat. Lebih jauh, kata Kapolsek, pengunjung yang terjaring razia didominasi warga Muratara sebanyak 27 orang dan 14 orang berasal dari Lubuk Linggau. Pada hari Sabtu malam Minggu, kita melaksanakan giat cipta kondisi wilayah Polsek Lubuk Linggau Utara. Kita melaksanakan razia di Wisma Q yang beramat di Kelurahan Belalau. Dari razia tersebut kita mengamankan 41 pengunjung dan kita amankan di Polsek. Setelah kita laksanakan tes urin ke 41 tersebut, 37 itu pecandu narkoba. Dan di situ kita mengamankan satu tersangka membawa sajam dan satu tersangka membawa narkoba jenis ekstasi yang tinggal setengah butir lagi. Reporter dan juru kamera Frans Kurniawan, palpres.com. Anggota polisi militer dari Subdem POM 241 Prabu Muli menggelar razia kelengkapan surat kendaraan anggota TNI di jalanan kota Prabu Muli. Sasaran operasi ini anggota TNI yang tidak patuh aturan menertibkan warga sipil yang memakai atribut militer serta oknum tentara yang berstatus DPO. Razia bertajuk Operasi Waspada Wira Lembing 2021 digelar di Jalan Jenderal Sudirman, Kelurahan Tugu Kecil, Kecamatan Prabu Muli Timur, Kota Prabu Muli. Anggota polisi militer menghentikan kendaraan berplat TNI untuk diperiksa kelengkapan surat-surat kendaraan, juga memeriksa anggota TNI yang berbaju dinas. Dikatakan Kapten CPM Supriyono, dalam operasi tersebut tidak didapati anggota TNI yang melanggar aturan maupun warga sipil yang menggunakan atribut TNI. Ia menambahkan operasi penertiban ini ke depan akan berlanjut, oleh karenanya ia mengimbau masyarakat sipil untuk tidak mengenakan atribut TNI. Kegiatan kami adalah melaksanakan operasi justisi, yaitu Waspada Wira Lembing
Kreatif Viral Lembing 2021 ya. Nah, sasarannya adalah kita melakukan penertiban terhadap oknum-oknum anggota TNI ya yang membawa fasilitas kendaraan dinas. Kita cek kelengkapannya. Kepada saya sendiri termasuk kepada seluruh anggota agar melengkapi surat kendaraan apabila membawa kendaraan, termasuk surat diri, KTA, SIM ya, STNK, untuk KTP, lengkap. Betul. Reporter dan juru kamera Andrianto, palfresh.com. Berita terakhir Sumsel 24 jam hari ini. Pria pelaku pencabulan terhadap anak di bawah umur digiring ke Mapolres Prabu Muli. Penangkapan tersangka dilakukan oleh jajaran Satreskrim Polres Prabu Muli. Berawal dari laporan kasus penganiayaan di Polsek Prabu Muli Barat, Dedi Saputra, warga Jalan Veteran nomor 066 RT 05, RW 1, Kelurahan Pasar 1, Kecamatan Prabu Muli Utara, ditangkap anggota Satreskrim Polsek Prabu Muli Barat. Rupanya, dari hasil penyelidikan tersangka merupakan pelaku pedofilia yang telah mencabuli anak laki-laki di bawah umur. Ada laporan dari keluarga korban ke Polsek Prabu Muli Barat. Terus kami tindak lanjuti dan kami langsung mendatangi TKP. Setelah TKP kami cari korban, cari tersangka, terus kami dapat tersangka. Tapi pas kami mau ambil tersangkanya, dia tidak mengaku kalau namanya Dedi. Jadi kami sempat kecewa sebentar. Hanya kami tahu kalau dia Dedi, hanya kami bawa ke Polsek Prabu Muli Barat. Kasus pencabulan anak itu langsung diambil alih unit PPA Satreskrim Polres Prabu Muli. Adapun korban pencabulan diketahui baru satu orang yang melapor ke Polres Prabu Muli bahwa petugas menemukan video asusila berdurasi pendek di ponsel tersangka yang memperlihatkan tersangka saat mencabuli korban. Berdasarkan informasi yang dihimpun, pria asal Lampung pedagang gorengan itu ditangkap karena menganiaya remaja laki-laki berusia 16 tahun menggunakan gitar. Hingga korban mengalami luka robek 5 jahitan di kepala, korban dihajar pakai gitar lantaran menolak ajakan Dedi Saputra untuk dicabuli. Menurut pengakuan tersangka, korban sebelumnya tidur di rumah. Di sanalah tersangka mencabuli korban. Terpisah, Kanit PPA Satreskrim Polres Prabu Muli Ibtu Sardinata membenarkan Dedi Saputra merupakan pelaku pencabulan dan sempat merekam aksinya. Pelaku dikenakan pasal 82 Undang-Undang Nomor 7-18 tentang Perlindungan Anak dengan ancaman penjara minimal 5 tahun. Jadi pada hari Senin ya, tanggal 20 Desember 2021, kita melakukan penangkapan kasus pencabulan terhadap anak di bawah umur atau sodomi, di mana pelaku mengancam korban menggunakan gitar sama parang untuk melakukan sodomi tersebut. Korbannya ada berapa banyak? Korbannya sementara yang diakui oleh tersangka ada 2 korban, namun kemungkinan besar masih ada korban-korban yang lainnya. Reporter dan juru kamera Andrianto, palfresh.com. Demikianlah berita Sumsel 24 jam hari ini. Jangan lupa untuk mendukung program kami lainnya seperti podcast Cukup Pedes, Budak Lorong, Basing, Ternyata Bukan Mistis, dan Ruang Cerita bersama Kakak Juli. Saya Sri Devi, sampai jumpa.